Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 3C Ekonomi Pembangunan. Kali ini kami akan membahas jurnal yang berjudul The Return of Inflation. Sebelumnya perkenalkan, nama kami. Saya Salwa Zakia dengan NIM akhir 016. Saya Saramita Anastasia Manalu dengan NIM akhir 117. Saya Muhammad Faris Inzaki dengan NIM akhir 125. Saya Muhammad Azari Alamsyah dengan NIM akhir 124. Dengan nama saya Ahmad Sidik dengan NIM akhir 019. Selama 25 tahun terakhir, dunia barat menikmati stabilitas inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta tingkat pengangguran moderat. Namun, dalam 2 tahun terakhir, inflasi kembali meningkat secara signifikan, mematahkan keyakinan bahwa globalisasi dan teknologi akan membuat inflasi menjadi masalah masa lalu. Pandangan sebelumnya bahwa bank sentral dapat mengendalikan inflasi dengan mudah ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, karena inflasi kini kembali dengan kekuatan yang tidak terduga. Pembahasan kali ini mengevaluasi perubahan kebijakan moneter baru-baru ini, serta mengidentifikasi faktor pendorong inflasi dan juga kesalahan atau pelajaran yang dapat kita ambil. Lonjakan inflasi terbaru dan respon Bank Sentral antara 1995 sampai 2020, inflasi di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Swiss stabil pada tingkat rendah. Berkat kebijakan moneter yang fokus pada inflasi rendah serta dukungan dari globalisasi dan kemajuan teknologi. Namun pada 2021 inflasi meningkat tajam, dipicu oleh gangguan pasokan akibat pandemi dan perang di Ukraina. Yang pertama ada Bank Sentral Amerika Serikat. Inflasi di Amerika Serikat melampaui 2% pada 2021. Puncaknya di atas 9% pada 2022. Federal Reserve menaikkan suku bunga hingga 5,25% pada 2022 untuk menekan inflasi. Lalu ada Bank Sentral Eropa. Inflasi di Eropa mencapai lebih dari 10% pada 2022. Europe Central Bank menaikkan suku bunga secara bertahap mulai dari 2022, namun inflasi inti tetap tinggi pada awal 2023. Dan terakhir ada Bank Nasional Swiss. Inflasi Swiss mencapai puncaknya di 3,5% pada 2022. Swiss National Bank menaikkan suku bunga dari minus 0,75% ke 1,5% pada 2023 dan didukung oleh kekuatan franc Swiss. Dinamika inflasi berdasarkan perspektif analisis tradisional menunjukkan bahwa inflasi selama beberapa tahun terakhir ini dipengaruhi oleh kombinasi guncangan pasokan dan permintaan. Pandemi COVID-19 memulai proses ini dengan resesi global, diikuti oleh lonjakan permintaan ketika pembatasan wilayah berakhir, sementara pasokan tetap tertinggal karena gangguan rantai pasokan, kelangkaan tenaga kerja, dan kurangnya persediaan bahan baku. Bahwa peran bank sentral sangat penting dalam mengelola inflasi, terutama dalam mencegah ekspektasi inflasi yang tidak terkendali. Inflasi yang berkelanjutan sebagian besar disebabkan oleh faktor struktural seperti pertumbuhan utang publik dan swasta yang signifikan. Bank sentral harus mengambil tindakan tegas untuk mengendalikan inflasi, tetapi upaya mereka terhalang oleh tekanan politik dan risiko terhadap stabilitas pasar keuangan. Bank sentral di berbagai wilayah memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani inflasi. Dengan SNB menunjukkan respon yang relatif lebih baik dibandingkan Federal Reserve dan SCB. Namun keberhasilan jangka panjang kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan bank sentral untuk tetap independen dari tekanan politik dan fokus pada tujuan jangka panjang untuk mencapai stabilitas. Inflasi dan kebijakan moneter telah menjadi hal yang kontras sepanjang sejarah, dengan perdebatan signifikan yang terjadi pada periode terakhir ketika inflasi menjadi tema utama kebijakan publik, yaitu pada tahun 1970 sampai 1980-an, dan juga perdebatan perbedaan pendapat antara aliran monetarisme dan aliran keynesianisme. Keduanya ini berpengaruh di sektor ekonomi dan keuangan, serta telah dianalisis oleh para ekonom modern.
Pandangan yang dominan saat ini yaitu Keynesianisme baru. Keynesianisme baru adalah pandangan sintesis yang berutang banyak pada monetarisme lama. Sebagian besar ekonom dan bank sentral modern mendasarkan analisis dan rekomendasi kebijakan mereka pada beberapa varian pendekatan ini. Keynesianisme baru ini bukanlah tanpa perlawanan. Krisis keuangan telah memperjelas, misalnya, bahwa ekonomi makro Keynesianisme baru tidak cukup menangkap interaksi antara sektor keuangan, kebijakan moneter, dan ekonomi real. Sedangkan monetarisme adalah sebuah gerakan intelektual yang muncul pada tahun 1970-an sebagai respon terhadap apa yang mewakili arus utama ekonomi makro terkini pada saat itu. Monetarisme memainkan peran yang menentukan dalam memulihkan uang dan kebijakan moneter sebagai elemen utama analisis dan kebijakan ekonomi makro. Monetarisme sendiri berkembang dari waktu ke waktu, dan tantangannya disikapi oleh para ekonom Keynesian yang ditujunya. Hal ini menghasilkan pertukaran intelektual yang sangat hidup dan bermanfaat dengan jejak yang abadi pada teori dan kebijakan ekonomi makro. Teori fiskal tingkat harga, alih-alih memahami kendala anggaran pemerintah sebagai pembatasan kebijakan fiskal atau moneter, menafsirkannya sebagai kondisi equilibrium yang menentukan tingkat harga. Dengan utang pemerintah nominal yang beredar, anggaran pemerintah tidak hanya dapat diseimbangkan dengan pengaturan parameter fiskal atau moneter yang tepat, tetapi juga dengan revaluasi utang pemerintah melalui penyesuaian tingkat harga. Teori fiskal tingkat harga membahas situasi ketika masyarakat tidak percaya pada kemampuan atau kemauan pemerintah untuk memenuhi kewajiban realnya. Ketika masyarakat meragukan komitmen pemerintah untuk melunasi utangnya secara penuh, teori ini menekankan bahwa investor memegang utang pemerintah sejauh mereka mengharapkan kendala anggaran pemerintah antar waktu akan berlaku. Dengan demikian, penilaian utang pemerintah yang beredar mencerminkan harapan investor untuk dilunasi di masa mendatang oleh pendapatan pemerintah dikurangi pengeluaran pemerintah. Selanjutnya mengenai kebijakan moneter. Bank sentral khususnya Federal Reserve and ECB gagal mematuhi aturan kebijakan yang mengharuskan penyesuaian dini terhadap inflasi. Kebijakan tetap ekspansif meski tanda-tanda inflasi meningkat, memperburuk lonjakan inflasi pada tahun 2021. Kebijakan suku bunga rendah dan pembelian aset besar-besaran meningkatkan utang publik dan swasta. Kenaikan suku bunga menciptakan resiko valuasi aset, gangguan pasar, serta potensi krisis keuangan. Volume besar cadangan bank serta neraca bank sentral yang meluas sulit dinormalkan tanpa mengganggu pasar. Ketergantungan tinggi pada kebijakan ekspansif menambah tantangan untuk kembali ke kondisi normal. Suku bunga yang rendah selama bertahun-tahun mengurangi fleksibilitas bank sentral dalam menghadapi krisis baru. Pembayaran bunga atas cadangan bank sentral menjadi beban besar bagi bank sentral. Bank sentral cenderung percaya bahwa mereka dapat mengendalikan inflasi kapan saja, tetapi keterlambatan respon membuktikan sebaliknya. Ekspektasi pasar yang salah menciptakan ketidakpastian tambahan. Respon terhadap inflasi terlalu lambat dibandingkan tindakan agresif saat deflasi. Kredibilitas bank sentral terancam karena ketidakkonsistenannya dalam kebijakan moneter. Kebijakan moneter tidak mampu mengatasi akar masalah seperti guncangan pasokan atau ketidakseimbangan fiskal. Penekanan pada kebijakan moneter saja mengabaikan perlunya reformasi struktural serta koordinasi fiskal. Lalu, bagaimana dengan masa depan? Masa depan inflasi jangka pendek bergantung pada arah kebijakan yang dipilih oleh bank sentral saat ini, serta pada perkembangan eksogen yang tidak dapat dikendalikan oleh kebijakan moneter. Sementara itu, dalam perspektif jangka panjang, dalam 25 tahun terakhir ini tentu saja merupakan tahun-tahun yang berat bagi bank sentral. Mereka harus menghadapi krisis keuangan besar berdimensi internasional, krisis utang Eropa, krisis corona, dan semua gangguan yang mengikutinya. Selain itu, mereka tidak mendapat banyak dukungan dari otoritas fiskal pemerintah di sebagian besar negara. Namun demikian, dari sudut pandang pengendalian inflasi, ini merupakan periode yang relatif stabil bagi bank sentral.
karena mereka telah berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan beradaptasi dengan landscape ekonomi yang berubah. Globalisasi pasar produk, layanan tenaga kerja, dan pertumbuhan teknologi. Ini merupakan keadaan yang memberikan bank sentral punya banyak keleluasaan dan memungkinkan mereka menjalankan kebijakan moneter tanpa banyak batasan, sementara inflasi masih tetap rendah. Sekian pembahasan jurnal dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.